Oke. Nah, di sini saya akan masuk lagi ke edit mode ya. Dan saya akan seleksi face select ini, klik, dan saya akan turunkan. Nah, ini sekarang dia sudah menipis seperti ini. Saya akan geserkan dulu. Nah, untuk menggeserkannya, daripada saya seleksi semuanya gini kan ya, terus kita ke atas, ini agak repot. Jadi saya undo ya. Saya undo dengan cara Ctrl Z atau ke edit, undo ini. Saya masuk objek mode, terus saya geserkan ke atas. Ingat ya, kalau objek mode ini keseluruhan, dia tidak titik, garis, atau face sebagian, tapi keseluruhan. Kemudian kita masuk ke edit mode ini. Ada shortcut khusus untuk perpindahan dari objek mode ke edit mode dengan menekan tombol tab. Jadi ini lebih cepat ya. Saya tekan tombol tab. Oke, saya masuk ke edit mode lagi dengan tekan tombol tab. Masih di kotak ini, dan sekarang saya akan menambahkan kaki-kaki mejanya. Nah, saya nggak akan memakai cara kaki meja itu dengan cara tambah objek baru kemudian tempatkan di bawah sini, atau saya lakukan dulu aja ya. Saya tidak memakai cara seperti ini. Meskipun ini saya bisa ya, saya bisa memakai cara seperti ini. Ctrl Z. Nah, ini masih operasi objek mode ya, bukan edit mode. Ini masih memakai objek mode. Tetapi kalau teman-teman mau memakai objek mode ini juga nggak apa-apa. Seperti ini. Jadi kita tinggal duplicate, klik kanan dan geser ke sini. Ini kalau saat ini lebih mudah ya memakai objek mode ini. Select lagi, tahan shift ya, select untuk objek yang sebelah sini, dan kita duplicate juga nih, objek duplicate yang ini ya, jangan copy objek tapi duplicate objek. Klik kanan, terus geserkan. Oke, dengan cara seperti ini seolah-olah ini lebih mudah. Memang lebih mudah ya, tapi ini belum bersatu tuh. Jadi dia masih pisah-pisah. Jadi kalau kita mau pindahin, kita harus select semuanya dan kita pindahkan. Nah, cara yang kedua kita akan memakai edit mode. Saya akan coba memakai ini ya. Nah, dari sini saya akan edit mode nih. Masuk edit mode. Teman-teman ingat, kalau kita lagi ada di edit mode, lambangnya seperti ini di cube 002, kita tidak bisa seleksi objek yang lain. Oh iya, kita pun bisa merubah namanya. Misalkan ini adalah saya akan merubah namanya jadi meja dengan menekan tombol F2. Tapi dengan catatan mouse-nya harus ada di TD pivot ya, F2. Kita tuliskan meja, enter. Ataupun kita bisa klik kanan di sini, rename gitu ya. Rename-nya itu, oh bukan klik kanan tapi klik dua kali agak cepat ya untuk nge-rename. Bisa di sini juga ya. Boleh F2 tapi dengan catatan mouse-nya ada di TD pivot. Oke, kemudian saya akan lebarkan tentunya. Oh ya, perlu diperhatikan kalau kita select seperti ini nih, kita belum tentu select yang bagian belakangnya. Ya, jadi sungguh merepotkan kalau kita harus undo, kalau kita harus select terus tahan shift, select lagi. Oh ya, di edit mode pun kalau kita mau select lebih dari satu, kita harus tahan shift ya. Kalau enggak nanti objeknya yang seleksi sebelumnya hilang. Jadi harus tahan shift. Tapi kalau kayak gini kan repot nih. Kalau kita mau pilih semuanya, kita bisa mengaktifkan ini tombol ini, toggle X-ray ya di sini ya. Klik. Nah, begitu kita aktifkan tombol X-ray, maka kita bisa drag langsung dari depan sini dan semuanya keubah. Jadi ini kayak transparan ya. Nah, di sini saya boleh scale yang putih ini, scale ke segala arah. Matikan lagi toggle X-ray-nya.
saya akan select face ini, face yang atas ini dan move supaya dia lebih tipis. Oke, ini mejanya sudah. Kalau mau lebih lebar mejanya, kita tinggal geserkan ini jadi dia persegi panjang. Oke, saatnya kita mempelajari kotak yang di sebelah sini. Tombol-tombol di sebelah sini. Yang ini dulu ya, dari extrude ke bawah. Supaya jelas namanya, tombol ini kalau teman-teman arahkan mouse ke sebelah sini, sehingga tombolnya pointer mouse berubah jadi panah kiri kanan, kita bisa klik, tahan, dan geserkan. Nah, ini ada namanya. Ini lebih mudah ya. Ini extrude. Kalau kita klik, sekarang berubah tuh. Kalau move kan dia panahnya seperti ini, tapi kalau extrude, dia berubah tombolnya seperti ini. Nah, sekalian kita pelajari dulu sebelum kita benar-benar melakukan membuat modeling meja sederhana. Untuk extrude ini adalah kita menambahkan segmen. Ya, jadi kalau saya lakukan nih, satu, tuh di sini dia ada segmen baru dengan tanda garis ini ya. Lagi, tuh beda ya. Kalau dengan move, ini kita hanya move dan tidak menambahkan segmen. Tapi kalau extrude, dia menambahkan segmen. Kita pun bisa klik di sini, extrude gitu ya. Klik di sini, extrude gitu ya. Kita bisa seperti itu, klik di sini, extrude gitu ya. Extrude, extrude. Ini juga kita bisa lakukan beberapa kali extrude gitu ya. Bisa seperti ini. Saya akan undo Ctrl Z. Sampai kotak seperti ini lagi. Kemudian di sini ada insert. Kita klik. Nah, insert itu adalah seperti extrude tapi dia ke dalam bukan keluar. Saya akan coba untuk jelasnya ke face yang atas ini. Ini tetap di insert. Nah, kalau insert itu kita arahkan mouse kita ke arah dalam. Klik ke arah dalam tuh. Jangan keluar, keluar tidak bisa, dia ke arah dalam ya, ke arah dalam objek. Tuh. Jadi kayak gini. Seperti extrude tapi dia ke dalam. Gitu ya. Kita bisa gabungkan dengan extrude nih. Tuh. Insert, extrude, insert, extrude. Jadi sekarang seperti tangga gini ya. Nah, gini tuh kita tidak bisa lakukan kalau kita hanya di object mode. Kita bisa lakukan itu di edit mode karena di situ kita bisa akses face titik garis. Oke ya, jadi teman-teman sudah mulai agak mengerti apa itu modeling ya. Memodel sesuatu gitu. Seperti yang kita inginkan dengan memakai software 3D. Kalau yang kita ini memakai software Blender. Kita akan teruskan. Kita sudah mempelajari extrude, face. Sekarang kita mempelajari bevel. Sepertinya teman-teman bisa melihat tanda di sini ya. Extrude itu dia menambah segmen, insert itu menambah ke dalam segmennya. Nah, bevel ini seperti ini. Jadi dia tuh kayak membelah. Oke, kita akan lakukan di objek yang ini saja yang masih utuh. Klik objek ini dan masuk ke edit mode. Kita select face yang atas. Ini tetap di bevel. Dan kita gerakan. Oh ya, kebalikan dari insert ya. Kalau bevel itu kita tariknya keluar. Jangan ke dalam ya. Kalau insert itu ke dalam. Tapi kalau bevel ini mengarah menjauh dari objek atau keluar objek. Nah, ini seperti gambarnya. Jadi dia ngebelah dari tadi satu garis menjadi dua garis. Ngebelah gitu ya. Dan tentunya ini bisa kita juga gabungkan dengan extrude. Nah, kalau teman-teman menyadari, misalkan saya akan add lagi kubus ya. Untuk bevel tadi itu sebetulnya kita juga bisa melakukan dengan cara extrude dan scale. Oke ya, misalkan kita mau melakukan bevel seperti ini, di sini kita edit mode, select face atas. Nah, ini kita extrude. Kemudian untuk membentuk belahan gini kita scale saja. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh mirip dengan bevel ini ya. Jadi kalau di sini memakai bevel langsung, kalau di sini memakai extrude dan scale untuk mendapatkan bentuk seperti bevel.
Oke. Kemudian kita ada loop cut. Loop cut ini adalah untuk menambahkan segmen tetapi tidak merubah bentuk. Beda ya, kalau extrude tadi menambahkan segmen tapi merubah bentuk, menambahkan bentuk tuh ya. Dia ada segmen baru. Tapi kalau loop cut kita klik, kita arahkan nih di sini atau di sini. Dia bisa menambahkan segmen tuh, tetapi tidak merubah bentuk. Ya, dia tetap di situ tapi dia tetap seperti ini bentuknya tapi segmennya sekarang menambah ya. Nah, ingat nih caranya kayak kita membelah benda atau kue ya. Kalau kita mau membelah cake itu dari atas ke bawah, kita arahkan pisaunya tuh di atas di sini. Jadi dia nanti belahnya ke bawah, gitu ya. Nah, oke, jadi untuk saat ini kita telah mempelajari loop cut, bevel, inset, dan extrude. Itu kita bisa memodeling hampir benda apapun juga. Oke, kita akan coba memodeling meja tadi ya dengan memakai extrude, inset, bevel, loop cut ya atau cut loop. Oke, saya akan menambahkan cube. Nah, di sini masuk edit mode. Nah, kita akan scalekan dulu ya. Ingat, supaya saya bisa select dengan bagian belakangnya, saya harus aktifkan dulu ini nih, toggle X-ray yang ini ya. Select dan saya scale dulu karena saya perlu mejanya agak besar. Habis itu saya matikan lagi tombol ininya, toggle X-ray-nya supaya tidak mengganggu ya. Terus ini pindahkan ke bawah supaya dia geser ya, bukan scale ya, tapi ini geser seperti ini supaya dia jadi melebar. Nah, saya akan geserkan dulu ke sini. Jadi kalau mau geserin semuanya, saya ke object mode. Tapi kalau mau geserin sebagian, saya ke edit mode. Oke. Kemudian kita akan memakai loop cut. Kita akan belah dia. Nah, loop cut ini kalau saya scroll up, dia sorry, bukan scroll up. Klik dulu, baru di sini kita bisa menambahkan number of cut. Misalkan 2 gini ya. Nah, kalau sudah, saya akan scale dia di sini. Saya juga akan menambahkan lagi loop cut di sekitar sini dan 2 juga ya. Tutup lagi dan scale di Y sekarang. Nah, ingat nih kalau sudah gini, kita bisa select face yang bawah ini. Bisa semuanya ya, serentak ya. Tahan shift dan kita extrudekan dia ke bawah. Jadi ini sekarang kita sudah membuat meja dengan edit mode. Beda ya, kalau ini dia mejanya object mode, jadi dia terpisah-pisah. Kalau ini edit mode, dia nyatu. Oke, sekarang kita akan membuat kursinya. Untuk kursinya, saya akan duplikat dari yang ini ya. Object duplicate, klik kanan dan geser ke sini. Nah, ini saya akan kotakkan. Karena kan kursinya kan kotak ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke edit mode. Saya akan select face yang ini, tahan shift untuk select lebih dari 1 dan extrude ke atas. Oke, ini kita sudah membuat kursinya. Untuk mejanya kalau mau lebih gede kita bisa scale ya. Oh ya, kalau kalian menyadari setelah kita edit mode, panahnya itu tidak lagi di tengah-tengah objek. Beda kalau di sini ya. Kalau kita tidak edit mode, panahnya tuh masih ada di tengah-tengah objek. Kalau yang ini panahnya itu sudah di luar objek. Jadi kalau kita rotasi itu aneh kayak gini. Nah, kita bisa metengahkan lagi panahnya dengan cara atau originnya dengan cara klik ke menu objek, set origin yang bawah ini, origin to geometry. Jadi dia sekarang di tengah-tengah lagi. Begitupun yang kursi akan saya bikin originnya ke tengah lagi ya. Select kursinya, select menu object, set origin, origin to geometry. Oke, selamat kalian sudah mengerjakan project meja dan kursi sederhana ini. Terima kasih.